warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tong wabarakatuh. tong. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Hura. Tetap di ordinat yang sama di Sunter City, Jakarta. Nah, di edisi siaran langsung. Judul yang kita angkat kali ini adalah gambaran tentang teknik menggandeng gelombang Allah. Ini yang mestinya dikuasai untuk orang-orang yang mau beribadah, mau makrifat, mau menyembah, mau zikir, mau ngaji, mau sholat. Ini yang penting, menggandeng gelombang Allah. Karena kalau nggak nguasai ini, ibadahmu cuma ibadah bangkai. Ngajimu nggak beda dengan suara burung. Kenapa? Karena nggak naik dimensinya. Hanya ada di dimensi panca indramu, yaitu ketika kau hanya ngaji dengan olah akalmu, maka ilmumu itu hanya sebatas umur akalmu saja. Hilang akalmu, sembahyangmu hilang, ngajimu hilang, zikirmu hilang, semua hilang. Nah, ini yang orang kenapa kau nggak pernah berpikir, siapa sih dirimu itu? Dirimu bukan yang ini, ya. Ini bangkai badan kasarmu. Sementara manusia masih adalah roh. Roh itu bagian dari unsur Allah atau bagian dari ruh. Nah, ruh bagian dari maharuh. Kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Loh. Awalnya berarti kita itu roh, bagian dari maharoh. Kalau maharoh punya sifat mahakodim, berarti roh itu punya sifat kodim. Makanya roh gak berjenis kelamin, tidak tidur, tidak mati, tidak berwujud dan sebagainya. Tetapi ketika roh itu masuk ke dunia, makanya manusia menjelang masuk ke dunia, dia dibayar dulu di sana, di alam kandungan. Maka kemudian dia turun ke dunia, masuk ke dalam badan jasad, jasmaninya, dan mempunyai karakteristik dunia, yaitu alat pembaca gelombangnya namanya akal, alat pembaca virtualnya namanya panca indera. Nah, alamnya namanya dunia. Nah, dunia sebatas itu. Dunia batasnya bukan langit biru, ya. Langit biru kayak Doraemon itu, oh, nggak ada batasnya, ya. Tapi begitu kau ngantuk kemudian tidur, hilang duniamu. Maka pekerjaanmu, anakmu, istrimu, dirimu pun lenyap ketika akalmu lenyap. Berarti batasnya dunia adalah sebatas dengan akalmu sendiri. Nah, ini yang mestinya dipelajari oleh banyak umat manusia. Nah, sementara orang itu mengiranya dunia itu tujuan, dunia itu adalah segalanya. Kenapa? Dia terhijab. Tidak ada yang menerangkan adanya alam di atas dunia. Menerangkan pun nggak ilmiah. Makanya nggak kebayang oleh manusia itu untuk mencari, membuktikan ada alam yang lebih tinggi dimensinya, gelombangnya, yang itu ada teknik khusus untuk menjangkaunya ke sana. Alam itu namanya akhirat. Alat pembaca gelombangnya namanya roh. Nah, gitu. Dan alat pembaca virtualnya namanya nur. Nah, akal itu baru, sedang roh itu kodim. Itu dua sifat yang bertentangan. Kodim itu kekal abadi, sedangkan baru itu sepintas lalu. Akal kita adalah pembawaan jasmani. Nah, dulu akal kita nggak ada, jasmani kita pun nggak ada. Kita diadakan, kemudian sekarang ada, nanti pun kemudian ditiadakan kembali. Yang bernyawa pasti akan mati. Episode kehidupanmu akan berhenti di kematianmu.
tapi roh nggak ada matinya. Roh itu kan abadi tadi. Maka kamu akan terus melanjutkan karmamu di tiap kehidupan, karena rohmu belum bisa pulang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ibadah dikerjakan di dunia dengan jasmanimu, dengan alat pembaca gelombang akalmu dan alat pembaca virtual panca inderamu, itu hanya sepintas lalu. Jasmani dan akalmu saja baru, apalagi yang kau kerjakan dengan akalmu tadi lebih baru lagi. Betul ya? Kalau akalnya saja lebih baru, apalagi ilmu akal, contoh ilmu memasak, ilmu matematika, ilmu ngaji, ilmu apapun lewat akal lebih baru lagi. Ya, manusia di dunia otomatis nanti ada akalnya, betul ya? Lah kalau ilmu kan dulu belum ada. Ilmu ngelas, awalnya kan nggak tahu, betul nggak? Belajar baru kemudian tahu bisa ngelas. Ilmu membaca, dulu nggak tahu lagi, betul nggak? Kemudian bisa baca. Ilmu apa? Naik motor, ilmu apa benar? Lebih baru lagi. Akal saja sudah relatif terbatas, apalagi yang turunannya akal. Mengaji Quran kalau pakai ilmu akal, lah baru, lebih baru lagi. Sholatmu dengan sholat akal, lah baru. Itu hanya sholat dunia, itu hanya sholat jasmani dan akalmu. Begitu kau pindah alam, naik ke dimensi di atasnya dunia, itu enggak bekas. Kau aslinya adalah roh, alammu adalah alam akhirat, tetapi kau terhijab dengan dunia dan akalmu. Kau enggak bisa menembus alam di atas dunia. Kau terhenti di akalmu, enggak naik-naik kelas kamu. Nah, tadi ya, bagaimana kau beribadah di dunia? Kan sekarang di dunia, sholatmu, dzikirmu, ibadahmu, tapi bisa sampai. Kenapa nggak ada menerangkan itu? Orang yang menerangkan cuma syariatnya sholat, betul nggak? Kemudian tartilnya baca Quran, nahwu kek, sorof kek dan sebagainya. Kemudian halal haramnya kek dan sebagainya. Itu syariat. Itu konsumsi akal. Aturan, hukum, dogma, kaidah, kemudian cerita, wacana, itu akal yang memakan itu. Sedangkan yang dirimu sesungguhnya bukan itu. Kau adalah roh, bagian dari yang maha roh. Nah, dia dalam hal ini sering kami terangkannya. Karena ini sangat beda prinsipnya ya. Orang mengira orang yang bisa delembing perkara ma'rifat, oh dia ahli ma'rifat itu, cocoknya sudah cocok ma'rifat itu. Bukan. Itu cocok doble itu. Doble ya. Cocok nggak begitu manfaat kalau bagi saya. Dia delembing ma'rifat tapi nggak ngerti, nggak paham ma'rifat. Dia nggak ngalami, dia nggak tembus akhirat, nggak mi'raj. Itu cuma cocotisasi ma'rifat. Kalau misalnya, oh no. Mending saya dibenci orang daripada pura-pura ma'rifat palsu. Saya paling anti kalau ada orang cinta ma'rifat, tapi secara rukun syaratnya nggak ketemu, secara teknikal, secara apa nggak ketemu. Itu ma'rifat ada metodologinya, ada jalannya, ada gurunya, ada tekniknya, ada caranya, ada rukun syaratnya. Dia cinta ma'rifat, tapi jalannya nggak ketemu. Bagaimana itu? Itu ma'rifat hantu. Ujungnya apa dia nggak ngerti. Makanya ini ya, dia menerangkan dirinya adalah Malik Yaumiddin. Artinya dia ada di puncak langit akhir tertinggi atau kausalitas tertinggi. Kau di dunia ini terbatas ya. Dia maha tak terbatas, nggak nyambung. Sampai kapanpun yang terbatas, nggak mungkin bisa nyebrang. Burung dibatasi sangkar, ditaruh dalam sangkar. Bisa nggak dia terbang ke langit? Nggak bisa. Logikanya, burung itu keluarkan dulu dari sangkarnya, betul nggak? Itulah dogmamu dan segala macam kerelatifanmu, subjektifmu, akalmu, pikiranmu, angan-anganmu, kepentinganmu, harapmu dan sebagainya. Khayalanmu itu yang mesti dihilangkan. Nah,
itulah yang mesti diterangkan bahwasanya kau di sini ya, kau di sini bagaimana gelombangmu sampai dengan kehadirat Allah Ta'ala. Ibadahmu kan di sini ya. Sholat itu kan pakai sholat bangkai juga, betul nggak? Ngajimu pakai bangkaimu juga atau? Cocot itu kan dipakai ya, cocot, betul nggak? Pakai cocot nggak tukang ngaji? Nah, cocot. Kemudian bangkaimu pakai sholat ya, takbir dan sebagainya, betul nggak? Nah, di balik cocot dan bangkaimu itu, apakah kau bisa nyambung dengan gelombang Allah Ta'ala? Tidak. Dia unlimited, kau limited. Dia undefinisi, kau definite. Dia undeskripsi, kau descript. Ya, apa itu? Ya semacam itulah pokoknya. Namanya orang apa? Bule-bule timur gini ya. Artinya apa? Nggak mungkin kau ada hubungan. Makanya di Al-Maidah 35 kau disuruh mencari wasilah, apa? Gelombang. Nah, yang bisa berhampir kepada yang maha roh adalah rohmu. Yang bisa berhampir kepada yang maha kodim adalah kodimmu. Bukan barumu. Bukan akalmu, apalagi pikiranmu yang tetek bengek itu. Alah. Ya. Begitu sampai ujungnya akal, lumpuh akalmu. Ada yang tertidur, ada yang pingsan, ada yang mati. Tiga-tiganya sama-sama nggak fungsi akalnya, betul nggak? Bagaimana kesadaranmu sampai sini? Sementara batasmu cuma sampai sini, mati. Nggak bisa sampai sini ya. Nah itu. Nah, untuk masuk ke dimensi roh, kau mesti di-upgrade. Kau mesti dibaiat. Nah, alatnya kau mesti dikasih dulu. Nah, secara teori, akal nggak bisa ngelompat ke roh. Kecuali kau mati. Tapi kau mati, nggak punya alatnya. Rohmu kalau nggak beserta dengan faktor X, nggak akan bisa. Nah, dari akal pindah ke roh, itu dari dunia pindah ke akhirat. Itu mesti ada seorang guru yang bisa memindahkan dimensimu dari akalmu berpindah ke dimensi rohmu, dan rohmu mesti beserta kapsul atau alat yang itu memakai faktor tak terhingga atau nur, yang dengan itulah baru kemudian ada hubungan in contact dengan Allah Ta'ala. Itu pun mesti pakai teknik. Sekali lagi ya, satu, harus pindah dari dimensi akalmu ke dimensi roh, yaitu mesti lewat baiat. Dua, kau mesti mendapatkan alat, yaitu nur, yang disebut di As-Surah 2. Tiga, kau mesti temukan wasilah atau gelombang itu, yang dari dirimu untuk bisa sampai kepada Allah ada hubungan lewat gelombang. Empat, kau mesti tahu teknik dan caranya. Goblok. Lainnya lama, mana ada yang membahas ini? Cuman bahas dosa, halal haram, surga neraka. Apa pernah kau buktikan? Goblok. Itu fiktif bagi yang tidak pernah membuktikan. Tapi yang telah membuktikan, oh kenyataan. Metafisik, kalau metafisik, oh fisik. Kubur fisik apa metafisik dari dunia? Metafisik. Maka jangan pakai inimu yang fisik. Mesti pakai gelombang metafisik yang dibalik kolbumu. Tapi banyak pula yang mengklaim kolbu, tapi nggak sesuai dengan rukun syarat. Banyak pula tarekat tapi baiatnya entah itu apa dimasukkan tuh, entah itu kopi susu kek, entah itu apa kek, kopi apa, luwak white kopi kek atau apa kek, nggak seperti itu. Yang ditanamkan dalam manusia yang terpilih itu adalah nur Allah. Itu jalannya wahyu, jalannya hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Dan demikianlah kami wahyukan. Loh, kami wahyukan. Berarti ada hubungan antara manusia dan Allah Ta'ala. Ya, yaitu lewat ditanamkannya nur kitab Quran dan nur iman dan dirimu. Nah, itu barulah kemudian kau bisa nyebrang lewat Shiratal Mustaqim. Lihat kalimat yang terakhir ada Shiratal Mustaqim, atau dipertemukan petunjuk jalan lurus. Nah, menggandeng yang maha mutlak nggak bisa pakai relatif, pecah dasmu pecah. Coba pinjam HP, pinjam, ada pinjam. Blok. Misalkan HP ini ya, misalkan ya, saya anggap semuanya goblok ya. Yang penting cuma saya doang. Ini HP misalkan ya,
hanya bisa membaca gambar resolusi 10.000 megapiksel, 10.000 ya. Kemudian saya kirimi gambar itu orang itu, HP ini 15.000 megapiksel. Apa yang terjadi? HP-mu error atau apa? Format gambarnya pecah, ya nggak blok? Guys goblok? Gak usah nyocot-nyocot dalil sing jelemet-jelemet lho. Logika wae lho. Kalau kamu dengan akalmu terbatas, isok turu, isok pingsan, isok mati, maka kau nggak mungkin bisa menampung gelombang Allah yang tak terbatas. Blok, goblok. Ya mau kayak gini? Pecah diasmu. Sekali lagi, kalau ini resolusinya misalkan ya, hanya bisa menampung sampai 10.000 megapiksel, kemudian saya kirimi gambar 15.000 megapiksel, apa terjadi? Meledak dasmu. Itu baru ada angkanya 15.000. Lihat Tuhan. Tuhan mutlak apa tidak? Mutlak. Bagaimana kau relatif kemudian mau berhubungan dengan yang maha mutlak? Meledak dasmu. Nah kalau kamu nggak dibayar, lewat apa kamu mau berhubungan dengan Tuhan? Lewat apa? Bantahan kalau bisa ya. Kalimatnya Mr. TM, bantahan cakarmu, cocoten, tapi yang ilmiah. Jangan cuma nyinyir. Nah, saya nggak ada waktu ngeladen yang nyinyir goblok itu. Menjijikan, ya kan? Oh, bagi saya menjijikan. Dan nggak ada waktu ya ngeladen orang-orang konyol ya. Kalau nggak ilmiah, nggak logis, nggak usah terusin. Nah, untuk berhubungan dengan yang maha qadim, mesti memakai unsur qadim. Itulah roh, bukan akal. Akal pindah ke roh, orang umum adalah mesti lewat kematian. Tapi orang khusus lewat baiat. Enak toh? Kau bisa membuktikan akhir itu sekarang, blok-blok. Bukan nanti, bukan nunggu mati. Lah kalau nunggu mati, kalau kau nggak punya alatnya bagaimana? Misalkan jalanmu ke depan itu mesti lewat laut, misalkan, mesti lewat sungai. Berarti kau mesti ada waktu untuk berenang, betul nggak? Lah kenapa kau nggak belajar renang sekarang? Betul? Apakah kemudian kenyataan jalanmu buntu ketemu sungai, kamu baru belajar berenang? Ya tenggelam kamu, blok. Kalau akhir itu pasti kau hadapi. Kenapa kau nggak belajar sekarang? Kenapa nunggu mati? Saat mati kamu nggak ketemu guru, kamu nggak ketemu Rasul, kamu nggak ketemu Mr. TM. Bukan berarti saya ini Rasul, bukan. Tapi kenyataannya saat ini dia bisa menerangkan ilmiahnya agama adalah Mr. TM seorang. Lainnya bodoh-bodoh. Lainnya bodoh-bodoh, makanya saya pancing-pancing gitu. Mana ya orang yang mengimbangi saya ini, nemanin jelasin wujudnya Allah. Nggak ada nongol satupun. Saya tunggu-tunggu mana ya. Apakah ada ya ulama yang bisa menerangkan Rasul zaman ini? Nggak ada yang metungul. Mana ada ya yang menerangkan teknik mi'raj ulama zaman ini? Nggak ada yang metungul. Metungul cocoknya dikit, nggak ada. Pukul rata ketaki saja dasnya. Pukul rata saja ya. Bagi Mr. TM semuanya rata ya. Semuanya bodoh-bodoh. Yang minta cuma Mr. TM. Karena siapa? Kata cocokku sendiri. Nah, wujudnya Allah gak dia menerangkan. Apa yang kau saksikan dalam sadatmu? Goblok. Wujudnya gak ketemu, maka kau gak bisa bersaksi akan Allah dan Rasulullah. Bagaimana kau ketemu dengan sholat? Ini wajah tu wajah. Wajahnya mana yang kau hadirkan itu mana? Kemudian kau mau nyambung gelombangmu. Kamu gak ketemu wasilah. Akhirnya apa? Wasilah ke kuburan. Mbah, mohon tolong syafaatnya mbah. Temoni gendero kamu kira wali. Blok. Alamak. Ya sekarang gitu ya. Nyebut Illa Hadratul Syekh Abdul Qadir Jailani Fatihah. Kenal tak kamu sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Cot. Sallu ala Nabi. Kenal tak sama Nabi? Kamu nggak kenal Nabi, Nabi nggak kenal kau. Yang mengenalkan itu adalah hubungan baiat. Lihat itu apa hadisnya dari Imam Abu Hurairah. Dan lakukanlah baiat sebagaimana dulu dikerjakan. Dan penuhilah haknya. Kemudian mintalah kebutuhanmu kepada orang itu.
Artinya ilmu yang menyambungkanmu dengan Rasulullah Muhammad adalah ilmu yang lewat baiat, yang itu sama menyambung. Gurunya itu tersambung ya, hanya berpindah-pindah wadah. Makanya kata Nabi, al ulama waris, isinya sama, hanya saja dulu disebut Rasulullah Muhammad, habis itu disebut dengan mursyid, itu sama. Makanya Nabi Muhammad pun di Al-Kahfi 17 menyebut al-mursyid, falam tajidalahu waliyya mursyid. Jangan ditolak, blok. Kalau baca Quran gak ngerti, sini yo tanya sini, tak ceritain nabi-nabi, tapi mbak pijet ya aku. Bahkan kiai kek, jenderal petak kek, tetep pijet ya aku. Bak gula, bak kopi, menyan, ya. Beras. Enggak gratisan. Oh, saya ini paling ilmu ngapain? Saya sama orang-orang yang ego tinggi-tinggi, oh, ketak dasnya saja. Ketaki saja dasnya bodoh amat. Ya. Nah, tadi itu ya. Menggandeng Allah tadi ya, syarat rukunnya pindah ya dari dimensi akalmu yang terbatas menuju ke rohmu yang tak terbatas. Rohmu itu membawa sifat kodim. Dia maha kodim. Baru memungkinkan satu. Nggak cuman itu. Rohmu pun mesti beserta dengan unsur nur yang diterangkan di Asy-Syura 52. Unsur nur itulah yang datang dari Allah Ta'ala. Karena yang bisa membaca gelombang Allah hanya Allah sendiri. Yang bisa membaca gelombang mutlak apa? Mutlak sendiri. Loh, goblok. HP-mu meletek ya. Ndasmu pun kececeran nanti kalau membaca gelombang Tuhan, firman Tuhan. Nggak mungkin bisa. Lihat di Al-Waqiah 79. Nggak mungkin tersentuh di Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Jelas tak? Roh pun nggak cukup. Roh yang disucikan. Roh yang melewati unsur nur. Kemudian tadi ya, pindahnya akal ke roh. Rohmu pun mesti terkapsul dengan ditanamkannya nur, melekat dalam rohmu. Terkapsul itu. Kemudian harus ketemu wasilah gelombangnya. Kemudian harus tahu teknik metodologinya. Kemudian adaptasi super tinggi di hakikatullah itu. Clear. Nah, kalau cuma diajari sholat dimulai takbir sampai salam, jungkar tapi gak ngerti. Kapan mi'rajmu? Kapan khusyukmu itu ya? Karena Allah cuma tahu nama A-L-L-A-H. Dikira sudah punya Tuhan. Alamak. Jadi gitu ya. Menggandeng Allah yang tak terbatas, jangan pakai yang kapasitas terbatas. Itu secara hukum fisika nggak nyambung. Ya. Nah, apa sih batasan-batasan itu? Itu gelombang. Makanya bunyi yang terdengar itu kan ada batasnya itu. Ada berapa sih? Berapa itu? Ini kalau nggak salah 20 kali 10 pangkat 8 desibel atau apa itu. Nah, di atasnya ada bunyi lagi yang disebut ultrasonik. Ini ada, tapi terbatas dengan kemampuanmu, goblok. Alam pun demikian. Yang bisa kau baca dengan panca indramu adalah dunia namanya. Di atas itu namanya akhirat. Tapi nggak bisa pakai akalmu. Akhirnya apa? Kau menunggu akhir sambil longok-longok nunggu mati ya. Goblok. Dia di ujung langit akhir tertinggi. Ya. Kalau kau di dunia, jalannya masih lewat akhirat toh. Kata Nabi, akhirat ada 7 lapis lagi, betul nggak? Di atas langit dunia masih ada 7 lapis langit lagi. Itu saat mi'raj. Dia di sini loh, goblok. Kamu di sini. Lah kalau nggak lewat ini mau lewat mana? Kalau nggak lewat akhirat, kau lewat mana? Kalau nggak mi'raj, bagaimana sampai pada Allah Ta'ala? Beginimu dapat neraka, well, gak nyambung. Jongkruk oleh pegel sama rokok well. Celakalah orang lalai dalam sholatnya. Bukan lalai sholat ya, dalam sholatnya. Gak nyambung, gak terhubung, gak connect. Nah, sering kami terangkan ya, jarak berapapun itu bisa terjadi hubungan langsung kalau berubah menjadi gelombang. Tanyalah sama Mr. TM. Kalau Mr. TM, ya pelaku. Cerita yang anggar ngetupus itu pasti ilmiah. Kenapa? Ngalami. Nah, kalau lainnya kan ayat apa itu? Loh, goblok. Itulah kualitas orang-orang yang menciptakan agama di akhir zaman itu. Cocotnya saja yang ngaku iman, tapi iman nggak sampai kerongkongan. Kata Nabi gitu toh. Nggak bisa terangkan, dikit-dikit kitab maning.
Kalau kitabnya orang ma'rifat, cocotku sendiri. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Karena dia ngalami, dia peserta yang maha qadim. Gelombangnya sampai, gitulah ahli ma'rifat. Jasmannya di sini, saksirnya di sini, wujudnya di sini, tapi gelombangnya sampai. La ilaha baru ada illallah. Ketika manusia telah lenyap, tapi nggak sekedar lenyap. Orang nggak ketemu wasilah, nggak ketemu gelombang mutlak, tahu-tahu belajar meditasi, belajar semedi, belajar hening, blok. Itu sama dengan kau punya rumah, kau tinggalkan rumahmu itu, kau kosongkan. Bagaimana itu? Datanglah jin, datanglah gendruwo, datanglah perampok, datanglah pencuri, datanglah ular, datanglah coro, kecoak dan tikus, betul nggak? Itu. Kalau orang nggak tahu ilmiahnya, alamak, dikiranya itu ketenangan dari Tuhan. Bukan. Kalau kau ma'rifat, kau mesti kenal jalannya. Itu pasti. Coba minta. Jika air di balik botol, maka logikanya, bisa nggak aku minum tanpa pegang botolnya? Nggak bisa. Temukan dulu botolnya, pegang dulu botolnya, buka tutupnya, baru kau minum. Lihat kalimat Nabi. Nggak akan kau kenal Allah di akhirat sebelum kau kenal Allah di dunia. Siapa itu? Gurunya Mr. TM. Kan udah tak kasih tahu dari kemarin-kemarin. Bodoh amat sih. Cariin lagi guru yang lain kalau ketemu yang bisa menerang kayak gini. Cariin. Nanti kasih tahu ya di apa? Di komen di bawah apa? Video ini. Ada apa enggak? Cariin. Saya tanya, cariin. Tapi nggak cuma contoh bilang nama, terangkan itu sebagaimana dia terangkan. Apakah dia bisa menerangkan logis ilmiah? Kenapa sih agama itu mesti ilmiah? Ayo. Kata guru saya, agama itu turun dari yang maha mutlak, maka sifatnya pasti mutlak. Yang mutlak pasti konkret, konkret itu pasti ilmiah. Ilmiah itu artinya apa? Kau telah buktikan, kau alami sendiri di alam kenyataan. Bukan di alam fenomena, khayalita, bukan. Hakul yakin itu kau membuktikan semua alam itu menjadi kenyataan. Contohnya begini. Nah, ketika saya mengalami apa yang diterangkan dalam Quran, saya alami di alam kenyataan, saya ceritakan kepada orang, kenyataan loh ya, bukan fenomena. Maka cocok gak dengan orang? Ya pasti bisa diterima lah. Saya tidak menceritakan di alam mimpi, tidak di alam angan-angan. Tadi saya mi'raj beserta bebek lucu ke sana. Gak mungkin. Dulu zaman Nabi Muhammad cerita tentang Isra Mi'raj karena orangnya belum ilmiah, makanya dikasihlah kias. Kalau zaman sekarang, kalau misalnya saya menerangkan surga neraka nggak seperti kayak Nabi, bukan, nggak sama seperti itu. Ada bidadari cantik kayak minuman keras kayak alamak, nggak seperti itu. Kalau kami ngalami sesuai dengan kenyataan yang aku alami, kenyataan dengan sudut pandang zaman ini, maka pasti orang bisa menerima. Itu ilmiah. Kebayang akalmu, itu ilmiah. Didukung oleh seluruh sudut pandang ilmu pengetahuan, eksistensi zaman, dan dalil kitab atau apapun itu. Gak bisa dibantah loh. Makanya misalnya kan dar gini, mana ada yang bisa membantah? Betul? Orang intelek pun oke. Ahli syariat pun oke. Hindu, Buddha, Kristen pun pasti oke. Gak ada yang bisa membantah. Itu ilmiah ya. Nah, lainnya baru ngomong ilmiah nggak berani ngomong. Aku nggak berani ngomong. Loh, berarti kamu nggak pelaku, goblok. Khayalanmu aja sampai tinggi-tinggi itu tidak? Kau membuktikan agama tidak dengan kenyataan, tapi dengan khayalita. Nah, itu dikupas sama Mr. TM. Kubur pun menjadi kenyataan, barzah pun menjadi kenyataan, surga dan neraka menjadi kenyataan. Clear? Metafisika, nah, alam-alam itu awalnya kan metafisika. Ketika kau di dunia, kubur adalah metafisika, nggak terjangkau, nggak kebayang, ya. Dia ada di alam, di atasnya dunia. Maka kau tidak bisa memakai akalmu untuk bisa menembus kubur. Tapi kau memakai gelombangnya di atas akalmu, yaitu gelombang metafisika ultra. Kali metafisika sama dengan fisika. Abstrak kali abstrak sama dengan konkret. Gitu loh men. Lah orang nggak ketemu rumus-rumus dasarnya itu alamak.
mencintai agama. Makanya sekarang begitu Mr. TM keluar kandang, semuanya mati kutu itu ya, mati kutu. Karena apa? Loh, kok demikian digoblok-goblokan sama anak kecil itu ya? Saya bukan anak-anak, Paman. Iya toh? Kata Siva begitu ya. Paman, saya bukan anak-anak lagi ya. Nyatanya banyak yang tua-tua, saya ketakin dasnya, ya gak? Saya ketakin dasnya. Bodohnya mereka itu menciptakan agama tapi bukan makrifat, bukan ahli makrifat. Makanya mereka cerita nggak ada yang berani, cocoknya nggak bisa ngomong, maka dianggapnya itu ilmu diam, ilmu rahasia. Goblok. Nabi aja nyeritakan kepada orang lain agar orang itu bisa selamat lewat agama itu. Makanya kalau kemarin kan karena nggak ada orang bisa menciptakan agama secara ilmiah, maka sepakat nggak boleh diomong ya. Goblok gitu. Mr. TM dakwah di medsos terbuka. Silakan nilai ilmiahnya, nilai juga powernya. Ini seorang pelaku apa seorang yang masih meraba-raba ini? Pelaku. Apakah ada nilai keraguan yang disampaikan oleh Mr. TM? Tidak ada. Nah gitu. Lainnya goblok. Yang pintar cuma Mr. TM, ya. Kata siapa? Kata cocok yang Mr. TM. Yang brilian, baik gadis dan tidak sombong. Sekali lagi dan Tidak sombong. oh yeah. Oke guys. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Karena ini yang dibangunkan nggak cuma tidur. Tidurnya orang mabok. Maka diketakin dasnya, ya toh? Digoblok-goblokin, ya, diketak-ketakin dasnya, biar dia bangun ini. Agama sekarang itu agama para pemimpi. Mana ada agama yang tidak lewat Rasul? Mana ada, sebutkan. Mana ada agama yang tidak lewat metodologi? Mana ada jalan menuju Allah yang tidak lewat jalan yang daripadanya? Enggak ada. Kalau kau temukan Allah di dunia ini, wujudnya, itu guru saya. Baru kamu mungkin bisa makrifat. Karena Allah itu dibaliknya guru saya. Bodoh amat. Yang bisa menerangkan ini Mr. TM. Karena apa? Gurunya mutlak. Lainnya cikiwir. Ya enggak? Gini lainnya itu. Bodoh amat. Protes sakarmu ya. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur semua. Puji Tuhan. Haleluya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tong. Tong. Amitabha.